Halo semua, kembali lagi di KVFA Institute. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi tentang media pembelajaran berbasis IT. Untuk kali ini kita akan membahas tentang fungsi dan manfaat media pembelajaran. Oke, kita mulai dengan konsep media pembelajaran itu sendiri ya. Jadi, konsep media pembelajaran itu adalah alat bantu untuk mendukung proses belajar mengajar serta dapat mempermudah penyampaian materi secara optimal. Jadi, tujuan dari media pembelajaran itu adalah untuk mempermudah proses belajar mengajar. Karena namanya aja media. Media itu adalah suatu sarana ya, bukan media massa, tapi sebagai suatu sarana. Media pembelajaran berarti sarana pembelajaran. Itu secara konsepnya akan seperti itu. Jadi, ketika kita ngomong tentang media pembelajaran, pasti outputnya atau goalnya adalah untuk mempermudah proses dari suatu pembelajaran, baik untuk mempermudah pengajar maupun mempermudah peserta ajar atau pembelajar dalam memperoleh materi. Lalu fungsi media pembelajaran itu sendiri yaitu mempermudah materi yang diberikan pengajar kepada pembelajar apabila materi yang ingin disampaikan tidak memungkinkan untuk dibawa di dalam kelas. Ini sudah sangat jelas ya, jadi tujuannya adalah mempermudah. Terlebih lagi untuk kasus-kasus materi-materi yang sulit untuk ditunjukkan langsung. Misalkan kayak kasus sejarah Nagasaki Hiroshima, pengeboman Nagasaki dan Hiroshima. Itu nggak mungkin dong semuanya itu dibawa ke Nagasaki dan Hiroshima ke museumnya atau bahkan membawa ke masa lalu. Pasti bisa menggunakan media berbentuk fotografi atau mungkin diorama dan sebagainya lah terkait dengan pengeboman Nagasaki dan Hiroshima. Atau mungkin misalkan pelajaran terkait dengan mikrobiologi atau sel-sel dalam tubuh, dalam binatang. Itu kan nggak mungkin langsung lihat dengan kepala lagi dengan mata yang telanjang seperti ini. Pasti menggunakan media-media yang akan lebih mempermudah. Jadi secara fungsi itu tujuannya adalah mempermudah, itu kata kuncinya. Jangan sampai media pembelajaran itu malah mempersulit. Itu bukan lagi menjadi sebuah media yang efektif, bukan lagi sebagai suatu media pembelajaran yang baik. Tapi media pembelajaran yang baik efektif itu adalah mempermudah materi yang bisa ditangkap oleh peserta ajar dan mudah disampaikan oleh pengajar. Lalu manfaat media pembelajaran itu sendiri, di sini ada 4 hal yang saya sarikan dari beberapa sumber. Yang pertama, itu meningkatkan perhatian pembelajar. Jadi penggunaan media pembelajaran itu pasti atau harusnya atau sebaiknya itu meningkatkan perhatian pembelajar. Jadi peserta ajar atau orang yang sedang belajar, siswa-siswa itu gumun, ternyata mikroskop bisa ndelok sel-sel seperti itu ya. Ternyata di dalam tanah ada mikroorganisme yang cukup menarik ya dengan media mikroskop. Atau mungkin media ketika ngomongin bom Hiroshima dan Nagasaki itu menggunakan bentuk foto-foto atau diorama, itu juga akan meningkatkan perhatian orang-orang yang belajar terkait dengan sejarah pengeboman Hiroshima dan Nagasaki. Lalu manfaat yang kedua itu memperjelas penyampaian materi. Jadi jangan sampai media pembelajaran yang kalian gunakan sebagai seorang pengajar ya, saya mengatakan ini kepada kalian sebagai calon pengajar, itu media yang kalian gunakan itu harus mendukung materi kalian, memperjelas penyampaian materi kalian. Contoh sederhana, PowerPoint ini mempermudah kalian untuk memahami apa yang saya katakan,
memahami apa yang saya ungkapkan. Kalau nggak ada PowerPoint ini, mungkin kalian merasa nggak ada framework untuk memahami apa yang saya sampaikan. Tapi karena adanya PowerPoint, itu akan lebih mempermudah atau memperjelas penyampaian materi. Bahkan ketika PowerPoint-nya itu ada gambar-gambar, itulah lebih akan memperjelas lagi materi yang disampaikan dalam PowerPoint. Lalu yang berikutnya, mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. Nah, ini maksudnya seperti tadi contoh kasus pengeboman Nagasaki dan Hiroshima. Itu sudah jelas media foto atau media diorama itu menghilangkan batas indera, ruang, dan waktu. Karena apa? Itu terjadi di masa lampau. Berarti itu sudah membreak waktu ya, masalah waktu dan masalah. Terus andai kata itu terjadi sekarang, kita nggak mungkin dong belajar tentang perang di tempat perang. Ya dalam arti itu akan sangat beresiko. Maka dari itu mengatasi keterbatasan ruang. Kita menggunakan media-media yang bisa memperjelas atau memudahkan peserta ajar memahami materi tersebut. Juga terkait dengan indera. Media pembelajaran ini misalkan bagi mahasiswa atau siswa yang ada gangguan fisik atau kekurangan fisik, itu lebih akan membantu mereka untuk memperoleh materi dengan baik daripada tanpa menggunakan media pembelajaran apapun. Misalkan menggunakan tulisan braille itu untuk mempermudah teman-teman yang punya masalah dalam penglihatan dan sebagainya. Jadi intinya adalah mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. Lalu yang berikutnya adalah memberikan ilustrasi terkait materi. Nah, ini maksudnya memberikan ilustrasi terkait materi ini memberikan gambaran atau gambar visual supaya mempermudah siswa untuk memahami materinya. Kriteria media pembelajaran. Nah, kriteria media pembelajaran ini ada beberapa kriteria ya. Kriteria yang pertama itu sesuai tujuan. Jangan sampai media pembelajaran kalian itu tidak sesuai dengan tujuan kalian. Misalkan tujuan kalian itu memberikan ilustrasi terkait dengan sejarah, ya jangan gunakan media pembelajaran yang itu tidak sesuai tujuan. Misalkan kalian malah dengan bentuk permainan, ya mungkin bisa tapi kurang sesuai mungkin itu ya. Terus kemudian kriteria berikutnya adalah tepat guna. Tepat guna itu ya media itu memang tepat digunakan saat menyampaikan materi A, tapi tidak tepat saat untuk menyampaikan materi B, kan gitu. Misalkan media pembelajaran berbentuk gambar itu kurang tepat untuk proses pembelajaran yang menekankan kepada fokus, atau media pembelajaran yang menggunakan audio untuk menjelaskan materi yang harus memaksa siswa fokusnya tinggi. Nah, itu harus tepat guna, itu harus diperhatikan. Terus berikutnya itu sesuai pembelajar. Dalam arti di sini jangan sampai media pembelajaran yang kalian gunakan itu merepotkan si siswa. Ini jangan sampai seperti misalkan kalian sudah high tech gitu ya, high teknologi. Atau mungkin kalian mengajar orang-orang yang berada di pedalaman dengan sistem informasi teknologinya masih kurang. Ya jangan menggunakan teknologi yang canggih-canggih. Sesuaikan dengan siswanya seperti apa. Lalu ketersediaan. Nah, ini juga mirip-mirip dengan sesuai dengan pembelajar. Ketersediaan ini juga harus kalian lihat apakah memungkinkan atau tidak menggunakan media pembelajaran tersebut. Misalkan kalian pengen menggunakan YouTube, tapi ternyata masih banyak siswa-siswa kalian yang berada di luar jangkauan internet. Nah, ini akan sangat merepotkan. Tapi saya rasa mahasiswa saya tidak ada masalah dalam jangkauan internet karena masih di Pulau Jawa. Saya yakin masih affordable lah untuk mencari
sinyal internet yang baik. Tapi kalau kalian sedang mengajar di motor lewat. Kalau kalian mengajar di daerah-daerah terpencil, ya jangan gunakan internet. Mungkin mereka belum ada sinyal dan itu akan sangat menyulitkan. Lalu yang berikutnya adalah keterampilan pengajar. Nah, ini kriteria ini juga perlu. Ketika kalian sebagai pengajar, jangan kalian mencoba menggunakan media pembelajaran yang belum kalian kuasai. Dalam arti nanti kalian malah belajar sendiri di situ. Kalian tidak jadi mengajar, tapi kalian sibuk untuk mengoperasikan media pembelajaran kalian. Terus yang terakhir adalah nilai mutu. Nah, nilai mutu itu terkait dengan mutu dari media pembelajaran yang diberikan. Oke, jadi itu terkait dengan media pembelajaran. Saya rasa ini tidak ada masalah, sifatnya masih normatif, dan kalian bisa implementasikan saat kalian mengajar besok, atau kalian sudah mengajar guru bimbel misalkan. Nah, itu kalian juga bisa implementasikan bagaimana penggunaan media pembelajaran secara fungsi dan manfaatnya itu pas dengan keadaan kalian. Jika ada yang ingin ditanyakan atau yang masih bingung atau ada hal lain yang perlu didiskusikan, silahkan komentar. Sampai jumpa.